Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 1B, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang beranggotakan Suci Agesti saya sendiri dan Elsa Setiawati. Kali ini kami memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Manajemen, dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte, Eskom MKes. Baiklah, di sini kami memilih kasus yang kedua, yaitu Beni akan membuka sebuah lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 peminatan. Yang pertama ada teknik informatika, yang kedua teknik komputer, yang ketiga rekayasa perangkat lunak. Di sini Beni akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Yang pertama, kita akan membuat sebuah planning atau perencanaan untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan pengembangan komputer atau LPPK. Planning kita kali ini mempunyai visi dan misi. Visinya mewujudkan lembaga pendidikan pengembangan komputer yang islami, berkompeten dan mampu berdaya saing secara kancah nasional maupun internasional. Misinya yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan komputer dengan mengedepankan moral dan etika serta didukung oleh pengembangan sumber daya berkelanjutan. Yang kedua, memberikan layanan lembaga pendidikan pengembangan komputer setara dengan D1. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Visi dan misi tersebut memiliki tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang unggul di bidang komputer, kompeten dan handal di bidang studinya, berjiwa entrepreneur, santun dan berbudi luhur, memiliki komitmen untuk memajukan bangsa dan negara serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghasilkan karya dan produk di bidang teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas dengan mengedepankan moral dan etika, serta didukung oleh pengembangan sumber daya berkelanjutan. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rumpun keilmuan komputer di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, kita membuat perencanaan atau strategi. Yang pertama, target jangka pendek. 1. Mensosialisasikan program lembaga pendidikan pengembangan komputer dengan pendekatan teknologi. 2. Mengidentifikasi sasaran dan evaluasi kerja. 3. Membuka pendaftaran calon peserta didik baru. 4. Penyesuaian kurikulum. 5. Melengkapi sarana dan prasarana. Yang kedua, target jangka menengah. 1. Mengadakan pembinaan kepada seluruh staf, penyelenggara dan tenaga didik. 2. Pembinaan dan pembelajaran kepada seluruh peserta didik. 3. Melakukan evaluasi belajar. 4. Melakukan berbagai tes seperti tes kenaikan tingkat dan tes lainnya. 5. Melakukan MUU dengan berbagai dunia usaha dan perusahaan. 3. Target jangka panjang. 1. Menambah program studi. 2. Tindak lanjut kepada alumni yang telah bekerja, baik bekerja di suatu wirausaha maupun di perusahaan. 3. Menjalin kemitraan dan pererat hubungan dengan perusahaan-perusahaan dalam bentuk komunikasi dan kunjungan timbal balik antara pihak perusahaan dengan lembaga pendidikan pengembangan komputer demi terbinanya kerjasama yang berkelanjutan dan kemajuan kursus. Yang keempat, pendanaan. Dalam rencana, sumber pemasukan dari lembaga pendidikan pengembangan komputer ialah dari iuran SPP peserta didik dan wirausaha lembaga pendidikan pengembangan komputer seperti jasa pembuatan website dan aplikasi. Selain itu, sumber dana lembaga pendidikan pengembangan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah hingga swasta dan swadaya masyarakat. Pembahasan yang kedua, pembagian kerja, job specialization
atau division of work apa saja yang dibutuhkan pada lembaga ini. Tugas dan wewenang. Yang A. Direktur. 1. Sebagai penanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan yang dilaksanakan. 2. Sebagai pemimpin tertinggi di lembaga pendidikan pengembangan komputer. 3. Mengambil langkah, kebijakan, dan persetujuan atas strategi untuk perkembangan lembaga pendidikan pengembangan komputer. Keempat, merancang program kerja. Kelima, mengatur dan mengawasi anggota. Keenam, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. B. Wakil direktur. Yang pertama, membantu direktur dalam menjalankan tugasnya. 2. Menggantikan direktur untuk rapat jika direktur berhalangan hadir. 3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan yang diberikan. Yang C. Manajer operasional. 1. Merumuskan kebijakan umum dalam bidang kesekretariatan dan administrasi organisasi sebagai pusat komunikasi dan informasi. Kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat. Yang D. Manajer keuangan. 1. Bersama direktur menjalankan kebijakan terkait keuangan. 2. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan lembaga pendidikan pengembangan komputer. 3. Melaporkan pemasukan dan pengeluaran kepada direktur. 4. Menyimpan dan mengelola uang lembaga. Yang E. Kepala Pendidikan dan Kemahasiswaan. 1. Menyusun dan mengembangkan kurikulum. 2. Membuat evaluasi pendidikan dan pelatihan. 3. Menyusun teknis pelaksanaan akademik. 4. Mengelola kegiatan penerimaan tenaga pendidik jika dibutuhkan. 5. Mengelola kegiatan registrasi mahasiswa baru. 6. Mengelola administrasi legalisasi akademik. Yang F. Kepala Sarana dan Prasarana. 1. Mengelola segala fasilitas lembaga. 2. Melaporkan kepada pimpinan atas kelengkapan sarana dan prasarana. 3. Melakukan pembangunan dan perlengkapan sarana prasarana sesuai instruksi pimpinan. Yang G. Kepala Pemasaran dan Humas. 1. Melakukan komunikasi dan promosi intensif kepada masyarakat. 2. Melakukan klarifikasi terkait kejadian di lembaga. 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. 4. Melakukan komunikasi dengan para alumni. 5. Menyerap aspirasi dan masukan dari luar. Selanjutnya yang H. Pengajar. 1. Melaksanakan program pendidikan sesuai kurikulum yang ditetapkan. 2. Melaksanakan bimbingan terhadap mahasiswa. 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mahasiswa. 4. Menyampaikan materi kepada mahasiswa. Selanjutnya yang I. Ada administrasi. Tugasnya sejajar dengan tenaga pendidik. Dikatakan sejajar dengan tenaga pendidik karena admin dianggap sebagai ganda utama lembaga ini. Admin memiliki 2 sesi. Setiap sesi dijaga oleh admin yang berbeda. Yang terakhir ada staff. Staff bekerja sesuai job description yang tercatat. Semua staf memiliki kewajiban yang harus mereka laksanakan sesuai dengan standar operasional pelaksanaan. Staf terbagi 2. 1. Staf kebersihan. Tugasnya ialah memastikan seluruh ruangan di lembaga ini agar selalu bersih, rapi, dan wangi. 2. Staf perlengkapan. Tugasnya ialah memastikan seluruh peralatan di lembaga ini bisa dipakai dan mengontrol seluruh peralatan seperti printer, komputer, AC, kipas angin, lampu, dan lain sebagainya agar bisa dipakai dengan nyaman. Jika nantinya ada yang rusak, maka staf inilah yang harus memperbaikinya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana teknik pengarahan yang perlu dilakukan? Teknik pengarahan yang perlu dilakukan yang pertama, orientasi. Orientasi ini pemberian arahan kepada semua karyawan agar mengerjakan tugas yang sudah diberikan sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan. Contohnya, Benny memberi petunjuk kepada anggotanya mengenai tugas yang harus dilaksanakan sesuai bagiannya masing-masing.
Yang kedua, teknik pengarahan perintah. Yang A ada perintah umum. Perintah ini memiliki sifat yang luas. Contohnya, direktur memerintahkan kepada seluruh karyawan bersikap aktif untuk mengerjakan tugasnya sebaik mungkin, agar lembaga yang dibangun ini dapat mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Yang B, perintah khusus. Perintah ini bersifat lebih mendetail. Contohnya, para karyawan dituntut untuk bekerja sesuai standar operasional yang dibuat. Yang C ada perintah lisan. Perintah ini diberikan secara langsung oleh atasan kepada bawahan. Contohnya, seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi dan menuntun anggotanya agar bisa memahami secara jelas dan dapat dilaksanakan sesuai instruksi yang diberikan. Yang D ada perintah tertulis. Perintah ini berisi peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk seluruh warga lembaga, mulai dari karyawan hingga mahasiswa. Contohnya, pemimpin memberikan peraturan secara tertulis yang berisi perintah berpakaian, jam operasional, dan lain sebagainya. Yang E ada pemerintah formal. Perintah yang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tugas atau aktivitas yang telah ditetapkan dalam organisasi. Contohnya, pemimpin memberikan pertunjukan kepada anggotanya mengenai tugas yang harus dilaksanakan sesuai bagiannya masing-masing. Yang F ada perintah informal. Perintah ini lebih banyak mengandung saran atau dapat pula berupa pujukan dan ajakan. Contohnya, seorang pemimpin harus bisa membuat anggotanya memiliki motivasi yang berlebih untuk menjalankan perintah yang telah direncanakan. Bahkan, jikalau bisa, pemimpin membaur dan menyediakan reward bagi karyawan yang berprestasi dan memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Selanjutnya, teknik pengarahan yang ketiga ada delegasi wewenang. Delegasi wewenang ini bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenangan ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan. Kesulitan-kesulitan akan muncul bila mana tugas-tugas akan diberikan kepada bawahan itu tidak jelas. Misalnya kesulitan dalam menafsirkan wewenang. Contoh, karena Benny sebagai pemimpin jarang berkomunikasi secara langsung dengan mahasiswa, Benny memberikan wewenang kepada pengajar untuk mengatur dan mengawasi mahasiswa karena yang lebih sering bertemu dengan mahasiswa adalah pengajar. Selanjutnya, soal nomor 4, bagaimana memberikan pengawasan atau controlling terhadap karyawan? Nah, yang pertama itu ada pemantauan. Pemantauan ini dilakukan untuk satu langkah pembelajaran termasuk kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan hasil belajar dari mahasiswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk proses pemantauan, seperti dilakukan diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan wawancara, perekaman kegiatan belajar, mengajar di kelas, dan juga lainnya. Contoh, Benny bisa memantau kegiatan di dalam kelas, kegiatan di ruang dosen, dan juga di kantin dengan memasang CCTV yang terhubung ke ruangan Benny. Jadi, Benny tidak harus langsung memantau ke dalam ruangan tersebut. Lalu yang kedua ada supervisi. Supervisi ini dilakukan untuk proses apa saja yang menjadikan fokus supervisi, yaitu perencanaan yang dibuat tenaga pendidik pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan pemanasan hasil belajar. Supervisi ini dilakukan melalui berbagai cara seperti diskusi, konsultasi, hingga pelatihan. Contohnya, Benny mengawasi sekaligus membimbing orang-orang yang berada di bawahnya agar mampu bekerja sesuai dengan standar yang diatur Lembaga Pendidikan Pengembangan Komputer atau LPPK ini. Yang ketiga ada pelaporan. Menghasilkan hasil dari kegiatan pemantauan, supervisi, hingga evaluasi proses pembelajaran. Contohnya, Benny memberi pelaporan yang berisi tentang pemantauan dan supervisi untuk mengembangkan keprofesionalan
berkelanjutan para tenaga pendidik, dan Beni memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang telah memenuhi atau memaksimalkan proses pembelajaran yang mencapai standar minimal yang ditentukan. Sekian dari kami, itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.